Welcome back. The Summer Olympics in Tokyo are set to kick off in about 6 weeks' time. Now, this despite growing calls to cancel the Games amid a devastating fourth wave of the pandemic. Meanwhile, Japan is also dealing with a growing epidemic of loneliness. It's a crisis that's only magnified by the COVID pandemic. And Blake Essick joins us now from Tokyo with more on this. What more can you tell us? Kembali lagi, beberapa pilihan di Tokyo, salah satunya adalah permainan yang akan dimulai dalam waktu sekitar 6 minggu. Sekarang ini adalah bantuan dengan meningkatkannya seruan untuk membatalkan permainan di tengah gelombang keempat pandemi yang menghancurkan ini. Sementara itu, Jepang juga menghadapi pandemi kesepian yang sedang berkembang. Itu adalah krisis yang hanya diperbesar oleh pandemi COVID. Kami bergabung dengan kawan kami yang berada di Tokyo, yakni Ragi. Ragi, bisakah Anda jelaskan atau memberitahu ke kami lebih jelasnya mengenai ini? Yeah, Robin, it's a really sad situation. Earlier this year, Japan appointed a minister of loneliness to tackle the country's mental health crisis, a seemingly monumental task. Now, even before the pandemic hit, Japan has had a serious problem with loneliness, isolation, and suicide. These are issues that are affecting the entire population, but in different ways. Robin, situasinya sangat menyedihkan. Awal tahun ini, Jepang menunjukkan seorang menteri kesepian untuk mengatasi krisis kesehatan mental negara itu. Tugasnya tampaknya monumental. Bahkan sebelum pandemi melanda, Jepang memiliki masalah serius dan kesepian, isolasi, dan bunuh diri. Ini adalah masalah yang mempengaruhi seluruh populasi, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. For the third time this week, Masatomi Yokoo and his team enter a home to clean. A simple job, but nothing about it is easy. Oren untuk ketiga kalinya dalam minggu ini, dia dan timnya masuk ke sebuah rumah untuk bersih-bersih. Pekerjaan itu merupakan sederhana dan tidak ada yang mudah. He probably died here. I don't know the shape because the body fluid has soaked into the tatami so much. But I think probably here. Dia mungkin mati di sini. Saya tidak tahu demi apa, karena cairan tubuh yang telah mengencer perut yang begitu banyak. Tapi saya pikir mungkin mendengar. Yokoo, president of Memories Company, has been in the cleaning business for about 13 years. But recently, he says cleaning up after lonely deaths, where people die alone and remain undiscovered for long periods of time, has sadly turned into big business. Anda bisa menjadi presiden perusahaan kenangan karena dia sudah berkecimpung dalam bisnis kebersihan selama 13 tahun. Tetapi baru-baru ini katanya membersihkan setelah kematian yang sepi di mana orang mati sendirian dan tidak ditemukan untuk waktu yang lama. Sayangnya telah berubah menjadi bisnis besar. We do this kind of work every day. This scene is that we always witness. We can see that his life is getting rough and that he is issuing an SOS. This is an ordinary scene for us. Kami melakukan pekerjaan semacam ini setiap hari. Ini adalah pemandangan yang selalu kita saksikan. Kita dapat melihat bahwa hidupnya semakin sulit dan dia tidak mengeluarkan SOS. Ini pemandangan biasa bagi kami. This is an ordinary scene for us. The 79-year-old man who lived here died alone. The cause of death is unknown. Police say his body was found about a month after he died. Pria berusia 79 tahun yang tinggal di sini meninggal sendirian. Penyebab kematian tidak diketahui. Polisi mengatakan tubuhnya ditemukan sekitar 1 bulan 3 minggu yang lalu. Meninggal dunianya. Walking through this apartment, it's as if time has stood still. There's still food and drinks on the counter, mail on the floor, and if you take a look around this apartment, there is garbage and clothes scattered everywhere. It's a heartbreaking scene. It is all too common here in Japan. Yakus yang merupakan pemilik apartemen ini yang sudah lama tinggal di apartemen ini. Jika kita lihat, ada pun makanan dan minuman di konter yang tersisa, surat-surat di lantai, dan
Ada banyak kali sampah dan pakaian berserakan di mana-mana. Sungguh, ini pemandangan yang sangat menyayatkan hati. Itu semua terlalu komentar di sini, di Jepang. Michiko Ueda is an associate professor at Waseda University who studies loneliness. While she says Japan's aging population is at great risk of isolation, it's actually the young that suffer most. Her research, analyzing the public's mental health, found 40% of the entire Japanese population feels loneliness. For those under 40, that number is 50%. Yang sekarang bersama saya adalah seorang profesor di universitas yang mempelajari tentang kesepian. Keseluruhan dia mengatakan populasi penuaan Jepang adalah risiko besar isolasi. Sebenarnya anak muda yang paling menderita. Penelitiannya yang menganalisis kesehatan mental masyarakat menemukan 40% dari seluruh penduduk Jepang merasa kesepian. Bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun, angka itu adalah 50%. They have high suicidal ideation. They wanted to kill themselves very often. And then also they feel like they're useless because they have no meaning in life. So the psychological effect of loneliness on the individual is very, very high. Ada ide buruk yang tinggi. Mereka sangat ingin bunuh diri. Dan sekarang juga ini terasa seperti mereka tidak berguna. Bahwa mereka tidak memiliki arti dalam hidup. Efek psikologis kesepian pada individu yang sangat-sangat tinggi. A psychological effect likely impacting more people as a result of the pandemic. In 2020, for the first time in 11 years, the suicide rate in Japan increased from the previous year and changed. Efek psikologis yang kemungkinan berdampak pada lebih banyak orang sebagai akibat dari pandemi. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, angka bunuh diri di Jepang meningkat dari tahun sebelumnya dan berubah drastis. What typically happens is during the economic crisis, the middle-aged men die by suicide. But now it's the young women, so definitely something different is going on. Kita biasanya terjadi selama krisis ekonomi. Pria parubaya meninggal karena bunuh diri. Untuk saat yang muda, sesuatu sedang terjadi. And the numbers show it's getting worse. According to the National Police Agency, the suicide rate in the month of April increased more than 19% compared to last April. While the pandemic has claimed more than 10,000 lives in Japan during that time, more than 23,000 people have taken their own life. For Nanako Takayama, those numbers are personal. She experienced loneliness, depression, and contemplated suicide when she was 30 years old, shortly after giving birth to her first child. Dan angka itu menunjukkan semakin parah menurut Badan Kepolisian Nasional. Tingkat bunuh diri di bulan April meningkat lebih dari 19% dibanding dengan April lalu. Sementara pandemi telah merenggut lebih dari 10.000 nyawa di Jepang. Selama waktu itu, lebih dari 23.000 orang mengambil nyawanya sendiri. Untuk orang ini, nomor tersebut bersifat pribadi. Dia mengalami kesepian, depresi, dan berpikir untuk bunuh diri. Ketika dia berusia 30 tahun, sesaat setelah melahirkan anak pertamanya. I wanted to disappear. I didn't know how to handle my feelings and it was too painful to think about what to do. Saya ingin menghilang. Saya tidak tahu bagaimana menangani perasaan saya dan terlalu menyakitkan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. About a decade later, Takayama studies psychology and is a counselor at Anata no Ibasho, a place for you, which is a 24-hour chat service for those who just need someone to listen. At times, she interacts with 4 to 5 people a day. She uses her own struggle with loneliness to help others. Sekitar 1 dekade kemudian, dia belajar psikologi dan menjadi konselor. Layanan obrolan 24 jam untuk seseorang yang hanya perlu mendengarkan. Dia berinteraksi dengan 45 orang hari ini. Dia menggunakan perjuangannya sendiri dengan kesepian untuk membantu orang lain. I want to say that you are not alone. We seriously want to listen to your story. Voicing your concern is never a bad thing. It doesn't mean that you're running away from the problem or you're weak. Saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak sendirian. Kami serius ingin mendengarkan cerita Anda, menyuarakan keprihatinan Anda. Bukanlah hal yang buruk, bukan berarti kamu lari dari masalah atau kamu lemah.
Experts say about 30,000 people here in Japan die lonely deaths each year, and when that happens, this is the result. Cleaners asked to come in to pick up the pieces of a life lost. Ada yang mengatakan sekitar 30.000 orang di Jepang mati kesepian. Kematian setiap tahun ketika itu terjadi. Ini adalah hasil pembersih. Harus datang dan mengambil potongan-potongan kehidupan yang hilang. I can't get used to this forever. Time has stopped here. I can feel what kind of life he was having here right away. Honestly speaking, my heart aches. Saya tidak bisa terbiasa dengan ini. Waktu telah berhenti di sini. Saya bisa merasakan kehidupan seperti yang dia alami di sini segera. Jujur, hatiku sakit. Well, in terms of Japan's new Minister of Loneliness, his name is Tetsushi Sakamoto, and he says his first task is to identify those who are isolated, lonely, and at risk of being cut off from society. He also plans to promote activities that protect the ties between people. Now, it's worth noting that Japan isn't the first country to appoint a Minister of Loneliness. The United Kingdom did so in 2018, largely to focus on the loneliness endured by the elderly. Of course, Robin, the issue is seriously impacting boys and girls, men and women of all ages here in Japan. Dalam hal Menteri Kesepian baru Jepang, dia mengatakan tugas pertamanya adalah mengidentifikasi mereka yang terisolasi, kesepian dan berisiko dikucilkan dari masyarakat. Ia juga berencana untuk mempromosikan kegiatan untuk melindungi hubungan antar orang-orang. Tidak ada artinya bahwa Jepang bukanlah negara pertama yang menunjukkan Menteri Kesepian. Kerajaan Bersatu melakukannya pada tahun 2021. Sebagian besar orang fokus pada kesepian yang dialami oleh orang tua. Tentu saja, Robin, masalah ini berdampak serius pada anak-anak laki-laki dan perempuan, pria dan wanita dari segala usia di sini, di Jepang. For peace, thanks for bringing it to us, Blake Essig there. And as Blake mentions, loneliness, social isolation and suicide are not issues unique to Japan. For support, a worldwide directory of resources and international hotlines is provided by the International Association for Suicide Prevention. You can also turn to befrienders worldwide. Bagian quote yang sangat penting. Terima kasih telah membawanya kepada kami, Blake Essig. Saat ia menyebutkan isolasi sosial dan bunuh diri tidak unik di Jepang. Untuk dukungan, direktori, sumber daya di seluruh dunia, dan hotline internasional yang disediakan oleh Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri, serta teman-teman di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.